Sedangkan jika agama Islam disebarkan, pribumi akan menjadi semakin bodoh dan terbelakang. Pribumi akan diajarkan untuk menghafal sesuatu yang tidak mereka mengerti, dan tidak berguna, tanpa boleh bertanya. Selain itu, tidak perlu dihasut, orang Islam akan berkelahi dengan orang Islam. Dan ujungnya, mereka akan datang kepada orang Belanda, untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Dengan demikian, otomatis pribumi menjadi bawahan, yang bergantung kepada Belanda. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang dipilih oleh VOC untuk dianut oleh pribumi. Supaya pribumi semakin bodoh dan terbelakang, tidak bisa bersatu, dan gampang dijajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang akan membongkar segala tipu daya para polikardus, penghujat, penista Islam. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas fitnahan yang dibuat oleh polikardus yang bertujuan ingin mengibuli, ingin menipu saudara-saudara kita di luar sana dengan informasi bohong, informasi hoaks yang tujuannya mendiskreditkan, menjelekkan agama Islam. Kenapa kita harus lawan? Karena kalau informasi bohong ini, informasi hoaks dan palsu ini terus disebar-sebarkan, terus diulang, maka lambat laun masyarakat akan berpikir bahwa inilah informasi yang benar. Untuk itu, kita tidak boleh sekalipun menyerah, tidak boleh sekalipun diam untuk meluruskan fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh polikardus ini. Para polikardus ini terus memberikan informasi bohong kepada masyarakat, supaya masyarakat kita makin hari makin bodoh, supaya masyarakat kita gampang dikibulin, supaya masyarakat kita bisa didoktrin dengan pemahaman baru yang mereka sebarkan. Untuk itu saya meminta tolong kepada teman-teman, mohon dukungannya untuk channel ini, agar kita bisa lebih kuat, lebih keras bersuara melawan polikardus ini. Tetapi kalau teman-teman lebih berpikir, ya teman-teman punya pendapat bahwa ya sudahlah, biarkanlah polikardus ini menjelek-jelekkan Islam. Biarkanlah polikardus ini mendiskreditkan Islam dan membuat saudara-saudara kita di luar sana percaya agama Islam adalah agama yang nggak benar. Agama Islam adalah agama yang disebarkan lewat pedang dan penjajahan. Agama Islam adalah agama terbelakang. Ya silakanlah kalian biarkan polikardus ini. Jadi semua kembali ke kalian, keputusan ada di tangan kalian ya. Jadi di kesempatan ini saya akan mengcounter ya satu video fitnahan. Ya, menurut saya ini fitnahan yang begitu jahat ya. Menurut saya ini nggak bisa kita biarkan, karena kalau kita biarkan ini akan sangat merugikan masyarakat kita. Ya, benar-benar sangat merugikan. Jadi ini adalah fitnahan yang dibuat oleh salah satu polikardus yang luar biasa. Dari dulu selalu menyebarkan kebohongan, ya, yaitu Tanpa Ragi. Jadi teman-teman bisa lihat, ini channel Tanpa Ragi, dia bikin judul gini, Islam disebarkan oleh penjajah VOC. Ya, jadi VOC itu adalah perusahaan dagang Hindia Belanda. Kita tahu bahwa VOC inilah yang pertama sekali menjajah Indonesia, dan setelah VOC bangkrut berubah menjadi kerajaan Belanda. Karena VOC ini bisa dibilang milik Belanda. Dia BUMN-nya Belanda. Sama seperti Pertamina bagi Indonesia, PLN bagi Indonesia ya. Kalau VOC ini kamar dagang. Kadinnya Belanda. Jadi dia mewakili Belanda juga. Logo dan bendera yang dibawa oleh VOC adalah bendera dan logo kerajaan Belanda. Jadi bagi teman-teman yang mengatakan VOC bukan Belanda, ya VOC bukan Belanda, tapi VOC bagian
dari Belanda. VOC itu bagian dari Belanda. Jangan lupa. Ini bukti Islam adalah agama yang disebar dengan paksa oleh penjajah VOC ya. Bombastis judulnya. Judulnya bombastis dan isi dalamnya lebih bombastis lagi. Isi videonya lebih bombastis. Itulah kenapa saya katakan kalau kita biarkan video-video seperti ini yang beredar di tengah masyarakat dan laku pula gitu kan, laku ditonton oleh orang banyak, ini berbahaya. Anak cucu kita, generasi masa depan, itu akan berpikir apa yang disampaikan oleh si Tanpa Ragi dan Polycardus lainnya adalah suatu kebenaran. Karena yang namanya kebohongan, kalau terus-menerus disebarkan, lama-lama orang akan percaya. Lama-lama orang akan percaya. Kalau Pak C.N. Bancai bilang, kebohongan tentang sosok yang bernama Santa Claus, itu dari dulu diulang-ulang. Lama-lama orang percaya. Lama-lama orang percaya kan gitu. Sesuatu yang belum pasti, tapi disampaikan ulang-ulang, orang akan berpikir itu kepastian. Contoh, tanggal 25 Desember. Diulang-diulang bahwa itu hari lahirnya Yesus. Terakhir orang percaya itu hari lahirnya Yesus. Padahal, sampai detik ini tidak ada data jelas kapan Yesus lahir ya. Bahkan, kalau kita lihat data-data, nggak mungkin Yesus lahir di bulan Desember, karena itu lagi dingin banget, salju gitu kan. Tapi ya sudahlah. Itulah kita bilang kekuatan dari informasi yang disebarkan terus-menerus. Ya, terus-menerus. Jadi sesuatu yang belum pasti, itu akan dipikir suatu kepastian oleh orang-orang yang terus mendengarkan hal tersebut. Jadi ini video yang dibuat Tanpa Ragi, ini buktinya ya, linknya. Dan judulnya luar biasa. Judulnya luar biasa. Isi dalamnya lebih luar biasa lagi ya. Jadi ini bukan hanya clickbait, ya, bukan clickbait, tapi memang isi videonya luar biasa mendiskreditkan Islam, mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang disebarkan untuk tujuan membodohi orang. Karena agama Islam itu adalah agama yang membuat masyarakatnya semakin bodoh dan terbelakang. Itu yang disampaikan oleh Tanpa Ragi. Ngeri nggak? Ngeri apa tidak? Kalian yang nilai sendiri. Oke, kita putarkan dulu videonya, biar kalian tahu apa yang dia sampaikan. Dan sekali lagi ya, saya ingin sampaikan bahwa tolong perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik, karena saya langsung putarkan dulu videonya full, baru saya tanggapi. Nah, saya nggak mau putarin dikit saya tanggapi, putarin dikit saya tanggapi. Enggak, kita putarkan full dulu, catat baik-baik poinnya, baru kita tanggapi. Oke, kita dengarkan dulu bacotan dari si Tanpa Ragi ini ya. Nah, apa yang akan kita baca adalah artikel dari situs nu.org.id, situs resmi Nahdlatul Ulama. Judulnya, Pengislaman oleh VOC. Jadi, artikel ini ditulis oleh orang Islam di dalam situs resmi organisasi Islam. Kalau kamu beragama Islam, dan kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh situs ini, saya tidak tahu lagi kamu harus percaya kepada siapa. Kita langsung baca aja ya. Selama ini, Vereniging Oost-Indische Compagnie, VOC, atau Organisasi Dagang Hindia Belanda, dianggap selalu identik dengan misi kristenisasi di Indonesia. Anggapan ini kurang valid. Data sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. VOC tidak saja memeralat Islam untuk menggempur Katolik, dalam babat sejarah Belambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Tulisan berikut ini dicuplik begitu saja dari paparan sejarawan Agus Sunyoto pada acara Silaturahim dan Lokakarya bersama organisasi-organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan tema, Menggas Masa Depan Islam Nusantara, di Gedung PBNU, Jakarta, 24–25 Januari 2008.
Para ulama penyebar Islam di Nusantara memperkenalkan nilai-nilai baru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sabar tawadlu, ridha, dan adil. Dalam Kamus Kawi, kata sabar misalnya tidak akan ditemukan. Sabar berasal dari bahasa Arab. Sama sekali baru di Nusantara. Orang-orang pada zaman Majapahit merasa sangat bangga jika sudah bisa menundukkan orang lain, bahkan kalau perlu menindas. Kata-kata adigang adigung adiguna, saya sudah menaklukkan orang, itu adalah kata-kata kebanggaan Majapahit. Sikap rendah hati itu tidak ada. Pernah terjadi selisih pendapat dengan Raja Sunda, maka semua pasukan utusan Sunda dibunuh. Ketika Islam datang, watak mereka ini diselamatkan oleh nilai-nilai Islam. Namun sayang, khusus untuk Belambangan, tetap beragama Hindu. Dan disitulah nilai-nilai Majapahit tetap ada. Orang Belambangan tak pernah mengenal menyerah. Perang terus dan terus perang, sampai ketika Mataram ditaklukkan oleh Sultan Agung, pemberontakan terus terjadi. Karena itu, ketika Raja Pakubuwono II berkuasa, dia merasa tidak mampu mengurusi Belambangan. Daerah itu kemudian diserahkannya kepada VOC. Dan VOC rupanya pintar. Mereka melihat akar masalah, sebenarnya adalah nilai yang dianut orang-orang Belambangan itu, adalah nilai Majapahit lama. Karena itu, agar tidak terus memberontak, Belambangan harus diislamkan. Raja Belambangan, bernama Mas Alit Wiraguna dan keluarganya, kemudian dipanggil ke Surabaya. Setelah itu, oleh VOC, dia dipaksa masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusponegoro Gresik. Setelah itu, dia diberi beslit, diangkat menjadi Bupati Banyuwangi pertama, dengan gelar Kiai Tumenggung Suronegoro. Nah, begitu mengetahui sang raja sudah masuk Islam, seluruh Belambangan menyatakan masuk Islam. Jadi khusus untuk Belambangan, pengislaman itu sebetulnya dilakukan oleh VOC. Dalam cerita Babat Banyu, Babat Tawangalu, Babat Sembar, semuanya menyatakan bahwa Belambangan belum Islam. Baru setelah dipegang VOC, rajanya dipaksa masuk Islam. Selama ini, para peneliti secara tidak proporsional menyebut kehadiran VOC identik dengan proses kristenisasi di Indonesia. Padahal sebetulnya, dalam dokumen laporan harian VOC, tidak ditemukan istilah kristenisasi. Sesuai namanya, VOC hanyalah persekutuan dagang. Maka mereka perhitungkan, hanyalah bagaimana caranya mendapat keuntungan, menguasai satu wilayah, banyak memberikan keuntungan dagang, tidak memperhitungkan agama. Karena itu, sekalipun VOC sudah dibubarkan tahun 1799, produk VOC, dalam Peraturan Pemerintah Hindia Belanda, nomor 145, masih menyebutkan, seorang bupati, yang mayoritas penduduknya Islam, wajib memeluk Islam. Ini artinya, bahwa VOC tidak berambisi mengkristenkan orang. Dalam sejarah gereja disebutkan, bagaimana pihak gereja pun menyayangkan VOC, yang seringkali bekerja sama dengan raja-raja Islam Nusantara, dalam rangka memerangi orang Portugis, yang Katolik. Kenapa? Karena VOC beranggotakan orang-orang Belanda, yang menganut Kristen Calvin, yang menjadi musuh Katolik. Jika berperang dengan orang Katolik, maka Belanda pun bersekutu dengan raja-raja Islam. VOC tidak pernah mengenal agama. Yang penting bagi VOC, adalah untung dan menang. Sebagai tambahan, sebaliknya, pada saat menumpas pemberontakan di Aceh, VOC justru memeralat pasukan dari Madura, yang beragama Islam. Serdadu-serdadu Belanda, yang menumpas orang-orang Aceh yang beragama Islam itu, semuanya adalah Muslim. Ahoirul Anam. Nah, itulah artikel dari situs nu.or.id. Dari sini seharusnya kita sudah bisa melihat, bahwa Nahdlatul Ulama mengakui, bahwa VOC tidak pernah memaksakan agama Kristen. VOC bukan hanya tidak pernah memaksakan agama Kristen, tetapi VOC malahan memaksakan agama Islam. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan. Dan bahkan mungkin bagi sebagian orang, hal ini terdengar tidak masuk akal. Kenapa VOC bukan memaksakan agama Kristen, tetapi memaksakan agama Islam? Jadi begini. Untuk mengerti tentang hal ini, kita perlu melihat sejarah yang lebih kuno lagi. Kita lihat perbedaan antara Portugis dan Spanyol dengan Belanda.
Dulu, antara tahun 711 sampai 1492, semenanjung Iberia, tempat negara Portugis dan Spanyol berada, pernah dijajah oleh Islam. Selain itu, mereka menjelajah mencari dunia baru, juga disebabkan karena penjajahan Islam. Karena Konstantinopel dijajah oleh Kekhalifahan Ottoman pada tahun 1453. Mereka terpaksa mencari jalur perdagangan baru yang terputus akibat penjajahan Islam. Jadi mereka tahu betul bahwa Islam adalah penjajah, sehingga mereka mempunyai semangat untuk membebaskan daerah lain dari penjajahan Islam. Sedangkan Belanda tidak punya pengalaman pahit dengan Islam. Belanda tidak pernah dijajah oleh Islam, dan mereka bukan melakukan penjelajahan karena Islam. Orang-orang Belanda mendirikan perusahaan dagang Hindia Timur, atau yang kita kenal dengan nama VOC, karena ikut-ikutan negara Eropa lainnya. Jadi VOC melihat Islam dengan sudut pandang yang berbeda. VOC tidak punya pengalaman atau sejarah dalam berhubungan dengan Islam. Jadi, ini adalah pertama kalinya VOC berhubungan dengan Islam, dan yang mereka rasakan adalah mendapatkan banyak keuntungan dari kerajaan-kerajaan Islam. Di antaranya seperti yang barusan kita baca, dari Kerajaan Mataram, Belanda mendapatkan banyak wilayah, akibat orang Islam saling berperang sendiri. Jadi, VOC melihat, orang-orang Islam adalah orang-orang kelas bawah, yang inferior, bodoh, dan terbelakang. Bagi VOC, menjajah orang-orang yang bodoh dan terbelakang, lebih mudah daripada menjajah orang-orang yang pintar dan maju. Selain itu, VOC lahir pada abad pencerahan, yang bisa dikatakan, dimulai dari gerakan Protestan di Eropa, yang menentang Katolik. VOC melihat, bahwa negara-negara Eropa yang memisahkan agama dengan negara, menjadi negara-negara yang lebih superior. Oleh karena itu, mereka memisahkan urusan dagang dengan urusan agama. Mereka bahkan melihat bahwa urusan agama dapat menghambat urusan dagang. Dalam urusan dagang, VOC membutuhkan tenaga kerja murah. Tenaga kerja pribumi yang bekerja keras, patuh, dibayar rendah, tanpa bertanya, ataupun protes. Oleh karena itu, penting bagi VOC untuk membuat status orang Belanda lebih tinggi, lebih superior, daripada pribumi. Sedangkan agama Kristen mengajarkan kesetaraan antara atasan dengan bawahan. Kristen mengajarkan tidak ada perbedaan suku dan ras di dalam Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan antara orang Belanda, orang Arab, orang China, orang pribumi di dalam Yesus Kristus. Jadi jika agama Protestan disebarkan, yang mereka khawatirkan adalah, pribumi menjadi lebih cerdas, bisa protes kepada atasan Belanda, dan bahkan menjadi setara dengan Belanda. Oleh karena itu, mereka tidak mau menyebarkan agama Kristen Protestan di kalangan pribumi. VOC terlebih lagi tidak mau jika agama Katolik yang menyebar. Karena jika Katolik yang menyebar, pribumi bukan hanya menjadi lebih cerdas juga, tetapi mereka malah menjadi setia kepada Vatikan. Tetapi jika pribumi dibiarkan beragama Hindu, yang mereka khawatirkan adalah, pribumi akan memberontak dan pantang menyerah, ingin mengembalikan kejayaan Majapahit, yang mempunyai legitimasi yang sah, atas Nusantara. Sedangkan jika agama Islam disebarkan, pribumi akan menjadi semakin bodoh dan terbelakang. Pribumi akan diajarkan untuk menghafal sesuatu yang tidak mereka mengerti, dan tidak berguna, tanpa boleh bertanya. Selain itu, tidak perlu dihasut, orang Islam akan berkelahi dengan orang Islam. Dan ujungnya, mereka akan datang kepada orang Belanda, untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Dengan demikian, otomatis pribumi menjadi bawahan, yang bergantung kepada Belanda. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang dipilih oleh VOC, untuk dianut oleh pribumi. Supaya pribumi semakin bodoh dan terbelakang, tidak bisa bersatu, dan gampang dijajah. Sekarang ini kita sudah tidak dijajah oleh VOC, Belanda, Jepang, atau siapapun. Kita sudah merdeka, dan negara kita menjamin kebebasan setiap penduduknya, untuk memeluk agama, sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Kalau kamu mau tetap memeluk agama, yang dipaksakan oleh Belanda, supaya kamu menjadi semakin bodoh dan terbelakang, itu adalah hak kamu.
Kalau kamu mau pindah ke agama yang membuat kamu menjadi cerdas dan setara dengan orang Belanda, itu adalah hak kamu juga. Oke, sekian video kali ini. Teman-teman sudah dengar ya, apa yang disampaikan oleh Tan Paragi, dan ini sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Yang pertama, saya akan menanggapi situs yang diambil oleh Tan Paragi ya, NU Online, tentang pengislaman oleh VOC. Ya, pengislaman oleh VOC. Di sini, berita tersebut menjelaskan kenapa Belambangan, ya Belambangan itu wilayah Banyuwangi kalau sekarang. Ya, Belambangan itu adalah Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sekarang, atau lebih dikenal tapak kudanya Jawa lah gitu kan. Di mana Belambangan itu adalah daerah terakhir di Jawa yang masih Hindu. Ya, kerajaan Belambangan itu kan kerajaan Hindu. Baru terakhir Hindu-Hindu itu kan istilahnya makin ke pinggir, terakhir mereka hanya tersisa di Bali. Ya, mereka terakhir kan istilahnya ngungsinya ke Bali. Itulah kenapa Jawa jadi kerajaan Islam, sedangkan Bali tetap Hindu, karena mereka terakhir pergi ke Bali ya. Itu sejarah. Di sini VOC, ya, VOC sama sekali tidak ikut campur, tetapi memang VOC membantu banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk bertempur dengan kerajaan yang lain. VOC membiarkan perang saudara, karena dengan perang saudara dia diuntungkan. Kalau terjadi perang saudara antar kerajaan yang ada di Indonesia, ya, kerajaan-kerajaan tersebut akan minta bantuan VOC, VOC akan minta imbalan, VOC akan minta daerah-daerah tertentu sebagai hadiah kalau dia membantu kerajaan tersebut. Jadi nggak ada hubungannya dengan penyebaran agama Islam. Islam sudah menjadi agama mayoritas yang ada di Nusantara saat VOC pertama sekali datang ke Indonesia atau Nusantara. Ya, Islam sudah jadi mayoritas. Tetapi saat itu masih ada daerah-daerah yang Hindu. Contohnya Belambangan atau Banyuwangi. Ya, Banyuwangi, di mana Mataram saat itu sangat ingin. Ya, Mataram sangat ingin seluruh Jawa itu Islam. VOC membantu Mataram supaya lebih cepat. Ya, supaya lebih cepat. Tanpa dibantu VOC pun, Mataram akan menang dari Belambangan. Tetapi mungkin lebih lama. Membutuhkan waktu yang lebih lama. Bedanya cuma di situ. Apakah VOC ikut mengislamkan? Ya enggak. VOC agamanya Kristen. Gimana dia bisa menyebarkan agama Islam? Nggak ngerti dia. Kan gitu. Gimana caranya orang yang agamanya Kristen kamu suruh mengajarkan Islam? Nggak nyambung. Masalah VOC kita akan bahas nanti di satu tema, karena itu cukup panjang. Kalau saya masukkan di sini juga takutnya terlalu lama video ini. Nanti kita akan bahas ya. Apa hubungan antara VOC dan penyebaran Kristen? Apa hubungannya? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Tan Paragi, tapi dia sengaja mengaburkan dan memframing. Nggak semua yang dia sampaikan benar. Lebih banyak framing dan tipu daya. VOC hanya mementingkan uang, hanya mementingkan keuntungan, itu benar. Ya, itu fakta yang benar. Kristen bukan disebarkan oleh VOC. Ya. Sekali lagi, kalau ada yang bilang VOC menyebarkan Kristen, enggak. VOC-nya enggak menyebarkan Kristen. Tapi agama Kristen mendapatkan keuntungan yang besar dari adanya VOC, itu baru benar. Ya. Kristen yang menumpang VOC. Kristen memanfaatkan VOC yang berkuasa di Indonesia, di Nusantara, untuk menyebarkan kekristenan. Itu benar. Tapi kalau VOC menyebarkan Kristen, enggak. Saya enggak setuju ya. Kalau ada teman-teman Muslim yang bilang VOC menyebarkan Kristen, enggak. Karena VOC itu perusahaan. Dia nggak ada kepentingan dengan agama. Tetapi karena orang-orang atau petinggi-petinggi yang ada di VOC itu agamanya Kristen, ya,
agamanya juga Kristen, tentu saja kalau ada misionaris, tentu saja kalau ada gereja yang minta tolong untuk dibantu, mereka dengan senang hati membantu. Sama seperti misalnya kalian direktur di satu perusahaan. Perusahaan kalian sangat besar di satu daerah. Ya. Misalnya di daerah B1 atau daerah A1 gitu. Terus pendeta kalian minta tolong. Dia akan kirim misionaris ke daerah tersebut. Tolong kamu lindungi, tolong kamu bantu. Sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, ya kalian pasti bantu kan? Kalian pasti akan dengan senang hati membantu gereja kalian ini. Jadi VOC memang tidak menyebarkan agama, tetapi VOC berperan sangat besar membantu penyebaran agama Kristen. Ya, membantu. Itu baru fakta. Kalau Islam, nggak ada hubungan. Cuman VOC membantu Kerajaan Mataram menang dari Belambangan, iya. Dia membantu Mataramnya dalam berperang. Ya. Itu yang teman-teman harus tahu. Nanti kita akan buka data yang lebih luas ya. Kita tanggapi poin-poin yang disampaikan oleh Tan Paragi yang merupakan fitnah luar biasa. Di sini Tan Paragi ya, fokus utamanya adalah mengapa VOC menyebarkan Islam, bukan Kristen. Inilah yang ingin di-framing, ingin ditekankan oleh si Tan Paragi. Dia mengatakan bahwa yang pertama, Portugal dan Spanyol pernah dijajah oleh Islam. Ini kan fitnah yang jahat ya. Sejak kapan Islam menjajah Portugal dan Spanyol? Yang benar, penduduk-penduduk yang ada di sana itu Islam. Memeluk agama Islam. Andalusia. Dengan kerajaan terakhir, Granada. Itu agamanya Islam. Malah mereka yang dijajah oleh Kristen. Ya. Saat Raja Ferdinand itu menyerang Andalusia, orang-orang Andalusia dipaksa menjadi Kristen. Inkuisisi. Inkuisisi wilayah Spanyol, teman-teman. Kita nggak punya sejarah di mana orang-orang Portugal dan Spanyol itu dipaksa jadi Islam. Nggak ada. Dipaksa jadi Kristen, ada. Ya. Ada inkuisisi, pemaksaan, kalau nggak dibunuh. Kalau nggak mau jadi Kristen, dibunuh. Ya. Kalau nggak mau jadi Katolik. Itu fakta sejarah. Orang-orang yang tidak mau jadi Kristen memilih kabur. Terakhir mereka tinggal di Maroko ya. Banyak menetap di wilayah Maroko. Itu sejarahnya panjang kalau kita bahas. Jadi teman-teman yang mendengarkan, ya, coba kalian cek sejarah. Pernah nggak ada sejarah wilayah Spanyol ya? Saat itu belum ada yang namanya Spanyol, masih kerajaan-kerajaan sendiri. Wilayah tersebut yang ada di Spanyol sekarang, pernah nggak dipaksa jadi Islam? Enggak. Kalau dipaksa jadi Kristen, pernah nggak? Silakan cek sejarah ya. Biar jangan dibodohi. Cek sejarah. Inilah saya bilang jahatnya Tan Paragi. Dia selalu membrainwash. Dia selalu pelan-pelan mendoktrin kepada penontonnya agar percaya bahwa Islamlah penjajah. Dia ubah. Ya, dia ubah fakta sejarah. Dia mengatakan Eropa mencari daerah lain untuk membebaskan daerah-daerah tersebut dari penjajahan Islam. Peret. Kurang ajar sekali ya. Coba kalian dengar. Tan Paragi mengatakan Eropa pergi melakukan petualangan, melakukan pencarian dunia baru, wilayah-wilayah baru, melakukan eksploitasi demi membebaskan dari penjajahan Islam. Kan kurang ajar. Ini fitnah yang luar biasa loh. Ini jelas-jelas udah berita hoaks ini, penyebaran berita hoaks. Jelas-jelas mereka menjelajah demi mencari sumber daya baru. Tujuan Eropa, tujuan Portugis, dan juga Spanyol, ya, pergi ke daerah-daerah lain untuk menemukan sumber daya. Ya. Jadi, nggak ada hubungan. Dan di mana Islam menjajah Afrika, menjajah Amerika, Amerika Latin, pernah nggak? Nggak ada.
Ya, malah kalianlah penjajah itu. Orang-orang Eropa itulah penjajah. Kok dengan gampangnya dibilang Eropa membebaskan dari penjajahan? Kan kampret. Ini statement yang kampret sekali. Jelas-jelas Eropa datang ke Amerika Latin, datang ke Afrika untuk menjajah. Kok dibilang pula membebaskan dari penjajahan Islam? Kan kurang ajar. Ini kurang ajar sekali loh channel ini. Dari dulu nyebarkan berita bohong, nyebarkan fitnah. Saya aja paling sering difitnah sama dia. Terus dia bilang kalau Belanda beda. Belanda nggak punya pengalaman pahit dengan Islam. Karena wilayah kerajaan Belanda atau negara Belanda sekarang itu kan memang jauh. Ya, nggak pernah bertetangga dengan kerajaan Islam. Nggak pernah ada konflik dengan kerajaan Islam. Itu benar. Ya, untuk hal itu benar. Apalagi Belanda itu Protestan. Beda dengan Spanyol dan Portugis yang Katolik. Artinya kalau Roma bilang A, mereka harus A. Roma suruh salto, saltolah mereka. Kalau Belanda enggak, dia nggak bisa diintervensi oleh Vatikan. Vatikan nggak bisa intervensi dia, karena dia Protestan. Ya, itu yang benar. Dikatakan bahwa Belanda menjalin kerjasama pertama dengan Islam ya saat di Indonesia, atau Nusantara saat itu ya. Kita sebut Nusantara. Dan Belanda mendapatkan keuntungan dari bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Itu betul. Dia datang, awalnya kan baik-baik. Ya, namanya pendatang, awalnya baik-baik. Lama-lama jadi punya dia. Kan gitu. Simsalabim berubah. Yang sebelumnya dia datang, dia tamu, dia jadi tuan rumah terakhir. Awalnya dia cuma tamu, terakhir dia jadi tuan rumah. Dengan segala tipu muslihat. Dengan segala tipu menipu, diubahlah kondisi-kondisi tersebut. Belanda mengadu domba kerajaan ini sama kerajaan ini. Tujuannya apa? Kalau mereka berantem, kerajaan-kerajaan pribumi berantem, mereka akan minta tolong sama Belanda kan gitu. Minta tolong sama Belanda ya Belanda nggak mungkin nolong secara cuma-cuma. Belanda pasti minta sesuatu. Kalau kerajaan itu damai-damai, ya Belanda akan buat konflik. Contoh, misalnya kerajaan Mataram yang kuat, nggak bisa lagi diadu sama yang lain. Dia akan buat konflik di internal Mataram. Contoh misalnya rajanya meninggal atau rajanya sudah mulai sakit. Yang harusnya naik tahta kan putra mahkota. Yang seharusnya naik berikutnya kan putra mahkota. Maka Belanda akan lihat, kalau putra mahkota ini nggak pro sama dia cari pangeran yang lain. Dia hasut pangeran yang nomor 2, nomor 3 untuk merebut tahta. Dia iming-imingi, saya bantu kamu. Kamu rebut aja tahta, saya akan bantu kamu, kan gitu. Jadi dia akan buat konflik di internal tersebut. Jadi dia akan bantu orang-orang mendapatkan kekuasaan, tetapi ya iming-imingnya dia harus dapat wilayah, dia harus dapat hak-hak khusus. Dia bisa monopoli, kan gitu. Jadi VOC ini memang dari dulu kerjanya mengadu domba. Ya, kerjanya mengadu domba. Terus di sini kalian bisa lihat ya. Menurut Tan Paragi, Islam adalah agama yang membuat penduduk pribuminya itu terbelakang dan bodoh. Ya, ini statement yang luar biasa jahat ya. Saya nggak akan panjang-panjang, kalian sudah dengar, di mana dia mengatakan Belanda berpikir kalau Kristen disebarkan, maka pribumi akan cerdas. Pribuminya cerdas, maka mereka akan protes kepada Belanda dan akan minta kesetaraan. Karena menurut Tan Paragi ya, di Kristen itu semua setara. Menurut dia, Kristen mengajarkan kesetaraan. Padahal ada Alkitab khusus Negro, bayangkan, ada Bible Negro. Bahkan di Alkitab itu dikatakan ya,
bahwa Yafet itu akan tunduk. Sem juga, ya. Jadi keturunan Kanaan dan Yafet akan tunduk di bawah Sem. Itu di Alkitab loh, atau di Biblos. Itu yang membuat penjajah-penjajah ini bisa mendoktrin orang-orang kulit hitam. Tapi itu lain kesempatan. Jadi agama mana yang mengajarkan penjajahan nanti kita akan bahas ya di lain kesempatan. Kita fokus kepada yang ini dulu, ya, di mana tanpa ragi ya, tanpa malu, saya katakan tanpa ragi, tanpa malu mengatakan bahwa Kristen itu mengajarkan kesetaraan, sedangkan Islam itu membuat orang menjadi bodoh dan terbelakang. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Dia mengatakan Belanda memilih Islam yang berkuasa, Islam yang menjadi mayoritas, karena Islam membuat penduduk pribumi akan semakin bodoh dan terbelakang. Sehingga nggak perlu dihasut, orang Islam akan berkelahi atau ribut dengan sesama Islam. Ujungnya mereka akan minta bantuan Belanda. Ini kan kurang ajar. Ini pernyataan yang kurang ajar. Memangnya kerajaan-kerajaan yang mayoritas Kristen itu nggak perang sesama? Coba saya tanya. Janganlah disangkut pautkan ke agama. Inilah jahatnya tanpa ragi ya. Memangnya yang agama Kristen nggak ribut sesama? Coba pikir. Yang namanya manusia, itu udah biasa ribut. Adik kakak aja ribut, kan gitu. Adik kakak kandung aja bisa ribut. Apalagi ini ditambah dihasut-hasut. Kerjaan Belanda kan menghasut. Menghasut orang untuk perang saudara. Nggak ada hubungan dengan agama. Nggak ada hubungan dengan agama gitu kan. Ini dibilang Islam pula yang membuat orang bodoh dan terbelakang. Terus dia bilang, sekarang Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka, sudah berdiri, jadi nggak perlu lagi agama yang membuat orang bodoh dan terbelakang. Harusnya cari agama yang membuat orang pintar, yaitu agama dia. Ini kan kurang ajar. Inilah cara-cara misionaris yang licik seperti ular. Ya, licik seperti ular ini. Statement-statement dia santai, tapi fitnahannya itu ngeri. Racunnya itu seperti ular. Fitnahannya itu seperti racun ular. Tanpa ragi itu kalau nyebarin videonya, buat video, ya, saya harus bersuara gitu. Walaupun mungkin ini yang nonton cuma 100 atau 200 orang ya. Beda dengan di HMC yang puluhan ribu. Ya, saya akan terus bersuara. Mohon doanya ya. Dan sedikit curhat ya. Saya sampai kadang-kadang bingung gitu. Saya doa kepada Allah, ya Allah, saya nggak tahu ya, kenapa Engkau membiarkan fitnahan-fitnahan tanpa ragi, fitnahan-fitnahan Polycarpus ini begitu merajalela. Begitu gampang fitnahan-fitnahan mereka, dan banyak sekali orang-orang jahat di luar sana yang mendukung fitnahan-fitnahan ini. Tetapi malah para pejuang-pejuang, orang-orang yang membela agama Engkau, itu begitu banyak cobaan. Jujur ya, saya sampai berpikir, apa saya menyerah saja? Apa ya sudahlah, saya nggak usah lagi bahas fitnahan-fitnahan Polycarpus. Saya buka komal atau buka ruang diskusi saja. Seperti yang saya lakukan 1 bulan terakhir. Ya udah live di TikTok, ngobrol-ngobrol saja, live kan diskusi tersebut. Daripada bongkar-bongkar fitnahan ini beresiko loh. Kita kalau bongkar tanpa ragi, bongkar si Risuli Lubis, itu kan mereka dendam. Mereka dendam, mereka akan mencari segala cara untuk menghancurkan kamu. Bahkan tanpa ragi, itu juga ikut andil dalam pelaporan saya. Dia ikut menjadi donatur. Dia ikut membantu mensupport. Jadi, aduh,
Saya kadang-kadang bingung gitu. Ya. Ini informasi yang saya dapat bahwa Tanpa Ragi ya ikut-ikutan, mereka udah buat grup gitu kan. Buat grup bagaimana melenyapkan HMC. Dan mungkin apa ya, saya langsung bilang aja gitu. Saya langsung bilang, ya saya semua terserah Allah. Ya, ini saya sampaikan kepada para penonton. Kalau saya sih intinya semua terserah Allah. Kalau memang Allah masih taruh saya di sini, ya saya akan berjuang lewat jalan ini, saya akan berjihad lewat jalan ini. Tapi kalau enggak, ya sudahlah. Itulah kenapa saya katakan ya, kalau sampai akhir bulan Oktober inilah, ya, artinya selesai bulan Oktober ini, kalau channel ini memang tidak berkembang, bahkan untuk subscriber 1000 ke atas saja nggak nyampai, ya, atau nggak capai angka 1000 subscriber, ya mungkin channel ini tidak akan saya lanjuti ya. Saya serahkan kepada Allah, kalau memang Allah berkehendak, ingin saya berjuang di sini, Allah yang bantu, Allah yang bukakan jalan. Tapi kalau nggak sampai 1000, artinya memang tempat saya bukan di sini lagi. Ya, tempat saya bukan di sini lagi, dan mungkin saya akan berjihad lewat jalan lain saja. Ya, itu sih yang bisa saya sampaikan, karena saya lihat makin ke sini, kita seperti membiarkan fitnahan-fitnahan Polycarpus ini merajalela. Polycarpus ini bisa dengan bebas menghujat, memfitnah, itu kan karena kita yang membiarkan. Kita yang memberi ruang. Kita yang biarkan mereka. Nggak ada yang konsen. Nggak ada yang konsen melawan fitnahan mereka ini. Ini yang bikin saya sedih. Semua sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi ya sudahlah. Ya sudahlah. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Ya, sekali lagi saya katakan, ya inilah jalan perjuangan yang harus kita lalui, di mana Tanpa Ragi dengan bebas menghujat, sedangkan kita dengan segala keterbatasan. Ya. Bagi teman-teman yang mendukung perjuangan yang saya lakukan ini, jangan lupa di-subscribe, ya, diaktifkan loncengnya, biar bisa mendapatkan info-info terbaru. Tetapi kalau teman-teman merasa nggak ada gunanya, ya channel ini nggak ada gunanya, ya udah di-skip aja. Ya, di-skip aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.